Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dimanapun saja berada, khusus keluarga besar MWJM Kecamatan Kuta yang saya muliakan, alhamdulillah tidak terasa kita sudah melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-15. Mudah-mudahan di hari yang ke-15 ini kita diberikan kesehatan terus sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa sampai akhir bulan suci Ramadan. Dan juga mudah-mudahan pada malam harinya kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan Qiyamul Lail, yakni Qiyamul Lail yang dikhususkan di malam bulan Ramadan, yaitu dikenal dengan sholat tarawih. Berkaitan dengan sholat tarawih ini diawali dalam sebuah kisah, dalam sebuah sejarah pada masa Sayyidina Umar bin Khattab setelah khalifah yang kedua. Setelah khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar, kemudian yang kedua Umar, barulah istilah salat tarawih ini muncul pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Pada masa Rasulullah tidak ada istilah tarawih, yang ada itu hanya Qiyamul Lail. Dan baginda kanjeng Nabi Muhammad SAW menjelaskan, yang diriwayatkan oleh istri beliau Sayyidah Siti Aisyah binti Abu Bakar. Beliau mengatakan bahwa baginda Nabi Muhammad setiap malamnya melakukan Qiyamul Lail tidak lebih dari 11 rakaat yang ditutup dengan witir. Jadi 11 rakaat ini dilakukan beliau bukan seperti yang kita lakukan setiap malam bulan Ramadan. Jadi 11 rakaatnya itu kualitasnya itu kualitas salat tarawih itu panjang, surat-suratnya yang dibaca itu bukan ikhlas, artinya bukan surat al-ikhlas dibaca, tapi setiap rakaatnya ya itu membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam. Kenapa saya katakan lebih dari setengah jam? Karena ketika baginda Nabi itu melakukan sholat sunnah, ya, bukan sholat maktubah, sholat sunnah, sholat sendirian di rumah, itu surat-surat setelah dibaca surat Al-Fatihah itu panjang-panjang, berkisar di antara separuh dari surat Al-Baqarah. Kalau separuh dari surat Al-Baqarah mungkin satu rakaatnya setelah surat Fatihah itu yang pertama itu hampir 1 juz, ya, hampir 1 juz. Itu yang dibaca surat-suratnya. Kemudian rukuknya tidak kurang dari separuh dari surat Al-Baqarah, rukuknya, sujudnya. Kalau kita hitung berarti dalam 2 rakaatnya bisa saja sampai 1 jam. Tapi kalau kita 1 jam itu kelebihan, ya. Setengah jam saja, 30 menit saja orang melakukan 11 rakaat itu sudah mulai menggerutu, ya. Pindah ke tempat lain. Tapi pada masa Rasul, beliau itu melakukan sholat dengan panjang sekali. Satu riwayat beliau diikuti ketika beliau sholat sunnah, ada seorang sahabat yang mengikuti sholat beliau. Ternyata sahabat tersebut tidak mampu ikut berjamaah, sholat berjamaah dengan baginda Nabi sampai bengkak kakinya, tidak mampu. Oleh karena itulah baginda kanjeng Nabi itu awalnya melakukan sholat Qiyamul Lail
pada malam bulan Ramadan pertama kedua kok semakin kompak, semakin banyak. Ini khawatir baginda Nabi Muhammad itu mengira ya, para sahabat mengira nanti qiyamul lail menjadi kewajiban, sehingga baginda Nabi tidak lagi melakukan qiyamul lail di masjid secara berjamaah, tapi melakukan qiyamul lail di rumah beliau. Di dalam kitab Irsyadus Sari tidak sebaiknya afdhalus sholatil mar'i fi baitihi, yang lebih utama kalau sholat itu dikerjakan di rumahnya masing-masing. Udah dibuat panjang itu. Inna sholatil maktubat, kecuali ya, inna sholatal maktubata, kecuali sholat maktubah. Sholat maktubah itu sholat wajib ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu lebih afdal dikerjakan di masjid berjamaah. Tapi kalau sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah. Nah, ini dilakukan baginda Nabi. Jadi pada masa baginda Nabi tidak ada yang namanya sholat tarawih, yang ada qiyamul lail. Nah, sholat tarawih itu kapan? Setelah Sayyidina Umar bin Khattab ya, pada masa beliau. Ini yang diriwayatkan oleh Wa'an Abdurrahman bin Abdul Qariq. Beliau mengatakan kharajtu ma'a Umar Ibnu Khattab lailatan fi Ramadana ila masjid. Jadi ketika itu beliau Abdurrahman itu bersama Amirul Mukminin Umar bin Khattab jalan-jalan ke masjid keliling-keliling. Kemudian ternyata di masjid-masjid itu orang melaksanakan sholat qiyamul lail itu sendiri-sendiri, di pojok, di tengah, sendiri-sendiri, kocar-kacir. Ya karena memang dari awalnya seperti itu ya, tidak ditekankan ada berjamaah. Kemudian sesuai dengan ijtihad Umar bin Khattab, sehingga Umar bin Khattab di sini mengatakan meminta kepada Ubay bin Ka'ab untuk melakukan berjamaah. Ajma'ahum ala Abi bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, anak Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu disuruh untuk melakukan berjamaah menjadi imam ya, jadi akhirnya dilakukan ya, karena Umarul Mukminin ya, karena presiden yang memerintah, akhirnya Ubay bin Ka'ab jadi imamnya, yang lain menjadi makmum. Dilakukan secara berjamaah. Kemudian suatu saat keesokan harinya dikontrol lagi oleh Umar bin Khattab. Ternyata para sahabat itu tetap melakukan sebagaimana yang diijtihadkan, diberitakan Umar bin Khattab. Kemudian di tengah-tengah masyarakat sehingga sekarang terjadi perbedaan jumlah rakaat. Ada yang 11 rakaat dengan witir, ada yang 23 rakaat dengan witir. Nah, kalau kita tarik sebuah filosofinya, kenapa ada yang 11, kenapa ada yang 23. Kalau 11 itu mengikuti apa yang dilakukan Nabi ya, tidak lebih dari 11 rakaat. Kemudian secara ijtihad Umar bin Khattab ya, berijtihad kalau Nabi melaksanakan 11 berarti kita harus lebih tinggi kualitasnya. Akhirnya sampai 23. Jadi Umar bin Khattab, kalau Nabi dilakukan sendiri di rumah beliau, tapi untuk meningkatkan kualitas supaya paling tidak kalau dilakukan sendiri-sendiri itu nilainya 1, kalau dilakukan berjamaah nilainya 27, sehingga dilakukan berjamaah. Artinya Umar bin Khattab dilakukan secara berjamaah, walaupun baginda Kanjeng Nabi tidak memerintahkan secara berjamaah, walaupun awalnya memang dilakukan berjamaah ya. Sehingga Umar bin Khattab berijtihad untuk melakukan salat tarawih 23 rakaat. Wan Zaid bin Uman qala kan nasu fi zaman Umar yuqumuna fi Ramadana bi salasatin wa isrina rakaatin. Jadi setelah pada masa Umar bin Khattab ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin yaitu sebanyak 23 rakaat dan witir. Wa hadzal adatu, dan ini menjadi kebiasaan masyhur
yang masyhur, yang lumrah fi madhhab Syafi'i wa Ahmad, dan menjadi kebiasaan yang masyhur yang sudah terkenal biasa dilakukan oleh madhhab Imam Syafi'i dan Ahmad. Jadi tidak usah diperdebatkan antara 23 dan 11. Monggo yang penting kita istiqomah lakukan qiyamul lail di malam bulan Ramadan. Nah, walaupun berbeda pendapat di sini, yang masyhur pada masa Umar bin Khattab dilakukan yaitu 23 rakaat bersama dilanjutkan dengan witirnya. 23 dan witir. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, kesimpulan yang dapat kita tarik pada sore hari ini, yaitu mari kita semangat melakukan qiyamul lail, baik yang 23 ataupun yang 11 rakaat. Dan di sini di dalam kitab Syarih beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menganjurkan kepada kita pengajian untuk melakukan salat tarawih sebanyak 23 rakaat sebagaimana ikut apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, sahabat baginda Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu melakukan qiyamul lail di malam suci Ramadan ini. Terima kasih, selamat berbuka puasa bersama keluarga di rumahnya masing-masing. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.